Iyalah. Kenapa Nehi? Awak pusing. Abang pusing, kayak kita lebih pusing, Bang. Maksudnya kan orang Yahudi imamat 1 nomor 2 nanti melakukan dosa, setelahnya baru berkurban. Ini berkurban dulu baru melakukan dosa gitu. Open PO itu Bang namanya Bang. Iya, itulah makanya. Gimana ceritanya ini? Tanpa batasan. Coba naikkan bom-bom di sini. Ya, gimana? Tanpa batasan. Iya maksudnya sudah limitnya sudah ada gitu loh, ditentukan udah limit. Apakah itu yang menyebabkan kemudian di dalam kitab mereka di 1 Yohanes 1 ya? Yang menyebabkan kemudian mereka bisa melakukan dosa. Dan kalaupun mereka melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, gitulah. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Oh mama Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Alamak. Jadi enaklah. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Udah. Saya tarik Nora. Ke ben aku di ben aku. Yey tarik. Ancale pawutta. Apa itu artinya, Bang? Walang sangit. Ya. Yey tarik ke ben aku. Belajarlah ke semua. Cuma ke semua. Iya. Ke semua. Ya, gimana? Saya belajar dari Yey tadi Jangan ke kau bilang Kak kau Nora. jemaat ya. Sakit kepala aku. Dari tadi kau ditanya jemaat saya, Kak. Jemaat saya, Kak. Apalagi saya nggak bisa on-cam lagi Kak Nora. Nggak apa-apa. Kau bertanya aja Nggak lah, apa-apa ya. silakan. Kita tanya. Dia belajar ke semua. Ya, dia belajar Bang Zuma. Dia soalnya Iya. jemaat atau apa-apa. Nah, bertanyalah kau, Dek. Kalau Kristen ke semua, ke Tuhan bagaimana? Tolonglah. Apa? Ketuhanan. Apa? Kamu nggak usah pusing. Nggak usah kupikir Tuhan. Ngapain kupikir Tuhan? Ngapain kupikir ibadah? Ngapain kupikir itu semua? Kalian itu orang-orang yang sudah bebas. Tadi dalil yang kita baca kan? Belum lagi kalau kita lihat di Galatia 5 nomor 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalian itu apa ya? Orang-orang merdeka, makanya tidak disebut lagi hamba. Kalian itu disebut anak Tuhan, disebut pewaris. Jadi menurut Paulus dalam Galatia 5 nomor 1, kalian itu sudah dimerdekakan dari dari beban penghambaan. Jadi kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Semua. Iya, jadi bebas. Iya. Bebas mau ngapain aja boleh, karena jaminan surganya sudah ada. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Dan Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi kalian ngapain juga masih menghambakan diri? Kenapa kalian ini? Itu merdeka. Orang merdeka kalian itu. Tidak seperti kami ini, orang terpenjara harus mengikuti perintah Tuhan. Iya, Kalau itu, kalian adalah orang-orang merdeka. Tidak terikat lagi oleh aturan Tuhan kalian itu. Jangan lagi kamu mau diperhamba. Itu perintahnya.
Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman atau hari raya atau hari Sabat. Jangan lagi, kata Paulus. Jadi kalian itu mau bebas apapun, bebas gitu. Nah, dosa yang paling tinggi di dunia ini yang dilakukan oleh anak manusia adalah membunuh sesama. Coba Anda baca dalam 1 Yohanes 2 itu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Kristus dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Tuh. Saya baca. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah itu kita Esa kemana-mana ke semua. Gimana ini semua? Iya, mau Esa, kalau bagi kalian mau Esa, mau tidak, tak ada urusan. Kalian tak boleh lagi, bukan lagi hamba Tuhan kalian itu. Kemana-mana. Iya. Kalian bukan lagi hamba. Gila. Iya. Salam. Itu diterangkan di dalam Galatia 4 nomor 7. Sebab itu kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Tuhan. Gitu. Kamu itu ahli waris Tuhan. Jadi kamu bukan hamba. Jadi ngapain kau ibadah ke gereja? Ngapain? Ngapain coba? Sementara kalian bukan hamba. Untuk apa ke gereja? Hah? Misa gimana misa? Mendosa? Misa. Ya ngapain coba, untuk apa? Iya, belajar Kak. Itu kan dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita Ya Esa. kan Israel yang dipanggil, bukan kalian. Ini coba tanya Tuhanmu, itu ada Tuhanmu di samping. Tuhan, tahun ini ulang tahun yang keberapa bilang? Nah, Ya, enggak juga ada Tuhanku di samping. itu Mana ada Allah di sampingku? itu sih di sampingmu ada Yesus. Coba tanya. Pakai sepatu atau telanjang kaki dia? Memang ada patung Yesus disalib. Bukan Bunda patung, Maria. itu manusia Yesus. Patung lah. Coba sapa dulu. Lanjut Satria. Lanjut. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Lampung. Oh, iya Bang, tadi namanya yang nongol di HP saya cuma Yesus. Yesus manusia Bang, aku DM ya. Oh, Yesus manusia. Siap. Astagfirullah. Gantilah Ini namanya Bang. Mau ikut ini Bang, donasi ke API. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Syukran. Terima kasih. Ya Bang, sehat selalu buat teman yang terus berdakwah. Amin. Lampungnya di mana, Bang? Saya pendengar aja Bang, karena saya kan kurang bisa itu kitab-kitab Bible. Saya hafalan cuman Lukas 22, 43, sama 44 aja, lainnya nggak hafal. Ini udah kayak Yesus berdoa. Yang lain, jawabnya lain. Lampungnya di mana, Bang? Bangka Lampungnya di Belitung. Lampung Selatan. Tuh. Ya. Saya orang Lampung, Bang. Saya di Lampung Selatan. Iya. Di Lampung Selatan saya. Kalianda. Ya, seputaran Kalianda. Kalau mau donasi, Bang saya... Zuma, apaan Bang Zuma, nanti bisa di DM ya nomornya ya. Iya, Norek. lanjut Bang, lanjut. Insya Allah.
Jazakallah khair. Saya cuman jadi Khair. pendengar aja, berkomen-komen, kurang paham. Pahamnya Siap. cuma luka dua Mas, titik dua-dua. tiga. 4344 berdoa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bang Yesus namanya diganti bang, ya bang? Enggak lah, Jangan, itu aja. Ya, Ya, nama akunnya diganti bang, nama akun. ya itu kan sebenarnya menjelaskan kalau Yesus itu manusia lahir dari mamanya. Iya, Bang, itu ada nomor rekening di bawah abangku. Itu ada di bawah, udah diketik. Iya bang. Tuh, atas nama saudari kita, Cecil. Insya Allah besok pagi bang, aku ininya kirim. Alhamdulillah. Baik. Itu ada nomor rekeningnya. Kalau abang mau meneruskan buktinya bisa ke nomor saya atau ke Akang. Nanti saya kirimkan lewat DM kalau ada DM-nya. Sebagai Insya bukti. Allah, saya aja bang. Aku lama ngikutin komal abang udah lama. Cuman aku gak pernah naik baru Siap. kan. Baik, baik, baik. Di PT aku juga ada beberapa ini abang yang aku pasang. Alhamdulillah. Ya sedikit-dikit berdakwah lah supaya orang oten juga agak-agak paham. Siap. Boleh lanjut? Mau lanjut Kalau kemana rasanya- nih kita? Semua kabar. Iya. Bicara sama saudara kita ini, kita kayak ngomong sama ubur-ubur. Itu makanya mau sekali bang. Kenora sama Kenora aja, Kenora. Ya, di mana ada kewajiban kamu ke Iya. gereja? Dia jawab, Kalau- saya misa. Jadi bagaimana dengan Iya. misa? Kewajiban ke gereja itu dari mana? Siapa yang menyuruh memerintah kamu wajib ke gereja? Ya, bagaimana dengan misa itu, Kak? Saya tidak peduli kau mau misa mau apa. Kewajiban ke gereja siapa yang nyuruh? Nyambung, Bang. Saya jemaat, Kak, katanya. Wih, Sehingga ketika kamu nggak ke gereja, kamu dihitung dosa. Tapi percuma aja kan kamu berdosa. Ada Yesus yang mendamaikan dosa yang itu, udah jadi di DP percuma. kan? Iya, Udah dipanjar. betul. Adapun nasihatnya Paulus di dalam Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Gitu. Maksudnya ya kalaupun kamu bisa mau melakukan, ya kan ada Yesus sebagai pendamai kan gitu. Oh ya. Iya, karena kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian itu bukan hamba Tuhan, tapi kalian tetap menghambakan diri. Pertanyaannya, kalian menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Belajar semua, belajar. Mama Kan udah kubilang kan, Bang? ubur-ubur. Saya mana mau tahu itu semua. Salah kah saya belajar? Salah. Kalau Iya, saya masalahnya belajar. kau tidak belajar. Di situ muter-muter. Saya mau belajar, Kasuma. Saya mau belajar. Saya dari Protestan, Kasuma. Iya. Katolik. Memang begitu, Kasuma. Saya dari Katolik, Kasuma. Begitu aja terus. Mana belajarnya apa? Iya betul. Waktu saya SMP betul. Paulus nggak di Paulus beban. Paulus. Kenapa Paulus? Nah ini. Ini. Ikut pula tertawa nggak bayar. Paulus Iya, itu bapak betul. di atas segala bapak kan, Sam? Mana ngerti? Gak nyambung jawabnya pasti. Coba jawab. Iya pernah. Pernah. Coba pernah. Pernah apa? Orang nggak pernah tanya kapan. Kenapa? Sabar dulu. Boleh nggak saya jawab sedikit? Kasih nafas. Coba. Siapa yang bertanya? Kenapa kamu jawab?
Aduh. Iya Paulus. Ya, siapa yang waktu bahas saya- Paulus? Ada kemana? Nggak ada yang bahas Paulus. Lalu kemana kak? Hah? Lalu Lah aja kemana kasih. kak? Jalan-jalan makan jalakote. Jalan kota. Dia cari Enak, talkol. dong. Lanjut aja dulu, simak. Kamu sudah kerja, Dek? Sam? Iya, iya kenapa? Sudah kerja? Masih cari kak. Pak Christian itu, Christian Jupri itu butuh karyawan. Mana tahu kau berminat sama dia. Aduh, saya iya kak, on cam yang gondrong belajar. Tapi akunku di band. Christian Jupri butuh karyawan. Bukan, apa Kristen siapa? Christian Jupri butuh karyawan. Christian Jupri? Dia kan botak. Ya, dia butuh Nggak staf tahu untuk aku. nyisir rambutnya tiap pagi dan sore. Nggak tahu. Tadi aku yey kak, yey. Sakit ini kayaknya nih. Sakit Yeay. kayaknya. Iya, Nyambung bang, dia ngomongin akunnya malah bang. iya Iya, Kasuma. di band. Pokoknya akun Saya baru. Katolik Kasuma. Akun Mau baru. belajar ini Kasuma. Loh. Tiap pagi dan sore. Nggak tahu. Tadi aku yey kak, yey. Hari Jal, butuh karyawan. Host naikkan yang lain host. Sakit kepala. Siap pulna. Belum ada ini. Saya cari-cari. Ye, di bawah aja dulu ye. Masa kita diskusi sama kodok? Enggak, maksudnya andaikan beliau itu bisa dituntun, ya baguslah. Ini enggak, muter-muter aja kayak ubur-ubur. Kayak ubur-ubur itu. Nah, ini suara dari mana ini? Akang santang tuh. Bang Suma, Injil yang asli sekarang dipakai. Enggak ada Injil sekarang. Mana hotelnya? Memang sudah Aku langka cuma ya? bilang, kalian gak ada juru selamat, nanti masuk neraka. Ini gara-gara Christian Jupri ini jadi lari. Jadi sepi. Mm-mm. Serius? Serius? Halo, Bang. Bang serius? Aku di Jambak Naik. Ya gimana? Ya, Nora? ya. Kristen ya kan, Dek? Oh iya, Kristen. Oi, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga kau cepat masuk neraka. Ini temanya. Dan kurang ajar. Itu loh, Bang. Nora, kalau saya masuk neraka, kecuali saya murtad. Kalau saya tetap ada juru selamat Tuhan Yesus Kristus, udah pasti mati masuk surga. Gitu, Nora. Iya, itu tertulis di mana dalilnya? Ya tertulis di Alkitab, masa tertulis di Al-Quran? Iya, di mana? Karena kalau di Bible tertulis pengikut Paulus itu adalah orang neraka. Gimana dong? Di mana tuh, Bang Zuma? Yang Matius 23 nomor 15. apa tuh Zuma? Coba. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikutmu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Nah, itu berarti kesalahannya ada pada Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma tahu itu merujuk kepada Paulus? Nah, Lalu makanya kalau bukan Paulus siapa? Orang Ya, makanya Farisi?
Ini Bang Yang Zuma. menjelajahi daratan siapa, Bang? Bang Zuma kalau tidak pernah kan masuk ada Kristen Bang. tidak akan mengerti namanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Gitu Iya, ya orang Bang Zuma. orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajak orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, itu siapa orang Farisinya? Jadi gini Bang Zuma, konteks tadi Matius berapa tuh yang Bang Zuma baca? Aduh, baru mau cari, kupikir udah tahu. Inilah kelebihan orang Kristen, bernarasi tapi tidak tahu dalil. Matius Siapa juga yang 23. hafal itu Alkitab semua dari Kejadian sampai Wahyu. Kita orang Kristen tidak wajib hafal, cuman Iya, memahami tidak. arti. Bukan masalah hafal, artinya tidak ada dalam benakmu tentang kitabmu itu. Lagian juga tak ada isi kitab kok kamu jalankan dalam beragama Kristen. Semua cuma mana? doktrin Matius dogma. berapa? Matius berapa tuh? Biar Matius saya baca. 23 nomor 15. Matius 23 Nomor 15. ini kalau jadi Kristen ya langsung mengerti, tapi ya ini debat ya, enggak apa-apa. Oke. Di luar Kristen hebatnya karena dia tahu dalil dan mengerti. Gini, saya baca. Saya baca biar jelas ya, karena Iya, Abang Zuma silakan. ulang-ulang Abang Zuma baca tapi pelintir gitu. Silakan. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengerungi lautan dan menjelahi daratan Iya. untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan Iya. sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lipat lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Ya. Siapa orang Farisi? Ya, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadi tokoh bagi orang di luar kelompok Yahudi. Ya itu Bang Suma, konteks yang di dalam audiens itu. Jadi konteks. Kok jadi konteks? Ini berbicara oknum. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang kita cari nih, siapa yang menggenapi itu? Begitu pola belajarnya. Katanya paham. Bukan Udahlah, menggenapi itu Bang Zuma. Enggak, Ini harus audiens ada yang orang di situ. harus ada orang Farisi, Bung, yang Audiens menggenapi. Iya, audiens yang ada di situ, yang sementara Yesus bercakap-cakap dengan mereka itu Bang Zuma. Nah, pintar. Kalau hal kayak gitu, Anda kembalikan pada keadaan seperti itu. Nah, sekarang siapa orang Farisi yang nyebrang lautan sampai ke Roma, menjelajahi daratan sampai ke Arab? Itu siapa? Asumsi di balik pertanyaan Bang Zuma itu mau bilang bahwa semua Alkitab ini ada nubuatan gitu. Jadi Kan ya, ini Paulus ini satu-satunya kandidat, Bung. Dia yang kemudian memiliki 13 buku yang digunakan sebagai senjata untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya. Siapa lagi kalau bukan beliau? Di dalam pengakuan Paulus, Filipi 3 nomor 6, nomor 7, dia sendiri mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri dinyatakan dan mengaku sendiri bahwa dia adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Diterangkan dalam 1 Korintus 9:20 nomor 21. Paulus kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, kepada orang yang tidak menganut Taurat mengaku juga tidak menganut Taurat. Ini apa kalau bukan munafik? Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi laut, menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan, menyeberang lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 sampai 7 sampai 2, bahkan sampai 20 dan seterusnya. Paulus jelas di situ menyeberangi lautan.
mentobatkan orang. Kisah Rasul 17, di situ Paulus banyak kemudian mentobatkan orang. Dan ingat, apa ending daripada Matius 23 dan dalam satu perikop? Apa kata Yesus? Di situ diterangkan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat, baca nomor 32-nya. Mereka tidak akan lolos dari neraka. Siapa mereka ini? Keturunan para pembunuh, para nabi. Ular beludak, keturunan orang, nenek moyang orang-orang Farisi. Keturunannya disebut ular-ular, keturunannya disebut ular beludak. Dan itu akan tergenapi oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang yang menjadikan tanda kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Siapa itu? Paulus in the gang. Kalian. Oke, sudah ya Bang Suma ya. Nah, silakan. Ya, jadi itu salahnya bukan di Alkitab, salahnya ada di otak Bang Zuma. Ya sudah, yang benar yang mana? Bentar. Yang benar yang mana? Mencocokkan itu dengan Paulus. Ya, Nyatanya silakan yang benar bukan yang mana, di situ silakan. Paulus. Nah, Saya ayat kasih Anda berbicara penutup, 1 jam. Bang Tolong Zuma. tunjukkan oknum yang dimaksud Yesus di sana. Silakan. Saya diam. Sebenarnya tadi Pak Zuma udah baca ayat penutup ya. Saya baca dari sini Pak ya supaya lebih jelas. Ayat 36. Sesungguhnya ya kan, aku ini Yesus kan berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Ya ini berbicara konteks orang audiens yang ada di sini Abang Zuma. Iya, siapa di situ? Paulus sesaman enggak? Paulus sesaman enggak? Iya, tapi tidak ada di sini di tafsir ke Paulus tidak ada di sini. Satu Lalu ayat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? pun tidak ada. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebutkan orang-orang Yahudi berteriak, kemudian apa teriakan orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di luar dari seluruh bangsa yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Masih kurang? Gini, Bang Zuma, coba Apa Bang lagi? Zuma baca di ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Apakah itu merujuk kepada satu orang yang namanya Paulus? Nah, ini kesalahan dalam membaca. Justru Saudara, di situ dibilang, saudara. Entar Bang Zuma, entar. Di situ silakan. dibilang apa? Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ini banyak orang di Yes. sini, orang-orang Farisi. Yes. Nggak Banyak merujuk orang itu kepada- orang kan? nggak merujuk kepada Banyak Paulus. orang itu oknum kan? Seperti itu. Ini audiens yang ada di sini. Banyak yang orang tetap itu oknum, berpendapat kan? dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Banyak orang itu Konteks oknum, itu, kan? Abang semua bisa lari lagi ke ayat 20 pasal sebelumnya itu. Di situ kan ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, jadilah diskusi atau perdebatan di situ sehingga lahirlah teguran keras yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Abang semua bawa lagi ke Rasul Paulus? Kegagalan di sini bukan pada Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Otak Bang Suma itu yang salah menginterpretasi. Demikian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya itu siapa? Saya tunggu. Ya ini yang ada di orang-orang yang ada di konteks ini. Iya, Bang Suma. siapa? Nah, kita perlu tahu, tidak perlu harus Loh. kita tahu itu siapa. Oh, Yang nggak bisa pasti ada. begitu dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Coba Anda baca di data nomor 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, siapa yang mengotori mulutnya dengan Torah, tapi tidak ada dipraktekkan dalam hidupnya sebagai orang yang beragama? Siapa? Bang Zuma jawab dulu. Berapa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini? Ada berapa banyak? Bang Zuma sudah Banyak. Ada berapa banyak? Nah, justru Banyak. itu Bang Zuma karena ada banyak. Enggak bisa Bang Zuma lari. ke Salah Paulus. satunya siapa? Gitu. Termasuk Paulus nggak? Dia termasuk Paulus, tapi bukan Nah, berarti termasuk Paulus. Ya sudah, nggak usah kau nangis. Kalau kau Paulus sudah mengakui itu- termasuk Paulus, ya sudah. Paulus ini oknum, termasuk di dalamnya. Sekarang
agama yang dibangun oleh Paulus itu agama apa? Pengikutnya adalah orang neraka. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru Paulus itu bertobat, ya kan? Awalnya kan dia mau membunuh pengikut Kristus. Awalnya dia bertobat Bang Suma. Jadi tidak semua ahli Taurat ketika saya bilang, nah ini kesalahan logiknya di sini. Saudara, Cuma itu udah melanggar yang namanya generalisasi falasi. Ya karena di Paulus sini itu 2 kali bertobat. Bahwa semua orang Farisi tidak seperti itu kegagalan dalam menalar. Bukan, cara Anda kemudian untuk menyembunyikan Paulus itu bagus, unik, tapi nggak bisa. Nggak bisa orang Yahudi aja teriak dia penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia, orang yang beradab. Itu data di kitabmu. Kenapa pula kau mengatakan saya salah? Bang Suma, kalau saya pakai logiknya Bang Suma ya, misalkan nih, anaknya Bang Suma itu bersekolah di sekolah mana, SMP mana lah gitu. Terus karena ada satu orang berbuat salah di situ, jadi semua anak di situ jadi salah. Nah itu kegagalan dalam Abang Suma menalar. Ya oknumnya gitu. Demikian ya, pula ahli Taurat dan orang Farisi yang ini. dimaksud di sini bukan semua. Contohnya Paulus. Bukan semua. Kita tidak bisa kemudian menebak yang lain kecuali Paulus. Hanya Paulus. Kalau Anda mengatakan pertobatan, Paulus itu sudah dinubuatkan pertobatannya oleh Yesus. Yesus kemudian bernubuat tentang orang yang bertobat, tapi setelah bertobat jauh lebih jahat lagi. Itu Yesus sudah nubuatkan Paulus tentang itu. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50. Paulus sudah dinubuatkan sebagai orang Farisi yang berasal dari angkatan jahat, yang bertobat, tapi setelah bertobat dia malah semakin gila kejahatannya. Baca itu dalil. Ketawa lagi kalau ditanya. Gini, ya saya ini kan ada debat, tapi gini, kalau saya itu debat tetapi jujur Bang Suma. Debat saya juga jujur. Kau bilang saya penipu. Dari tadi saya berdalil. Anda berupaya menutupi Paulus pendiri agama saudara. Kapan Anda mengiyakan Paulus? Iya betul Bang Suma. Golong tikar Kristen sedunia, paham? Biasanya ini, saya sudah menghadapi banyak kemudian manusia-manusia batu. Manusia-manusia batu. Sudah sering saya menghadapi tipikal-tipikal kayak saudara ini. Jadi dalil dikasih menyalah-nyalahkan. Jadi gini, ya itu interpretasi Bang Suma, motivasinya apa? Ya itu bukan, itu dalil. Saya berdasarkan dalil. Bentar. Sudah penyebutan nama pun. Saya Kisah Rasul 24 nomor 5. Saya sebagai ada nama Paulus disebut di situ. Kita bisa maju lagi ke yang berikut lagi. Kalau saya sebagai orang Kristen, ya itu menafsir sesuai dengan akal sehat, dengan metode yang benar, dan seperti yang saya jelaskan. Nah, akal sehat kau bilang? Gini, kita selesai di sini. Orang Kristen berakal rupanya membahas Bible. No, tak ada satu manusia Kristen pun yang membahas Bible dengan menggunakan akal, kecuali akal-akalan. Iya, saya akui. Angkat tangan saya kalau itu. Iya, jadi gini Bang Suma. Yang masalah Paulus sudah ya. Itu. Kok sudah? Nggak bisa dong. Nggak boleh. Nggak boleh karena dari sana asalnya Kristenan dari Paulus. Kristen menggunakan akal sehat. Kalau Kristen menggunakan akal sehat sudah tidak Kristen lagi. Justru karena Kristen tidak menggunakan akal, makanya masih Kristen. Nah sekarang ini kita gantian ya. Saya tanya lagi ke Bang Suma sebagai seorang Muslim ya. Boleh ya? Iya silakan. Ya, jadi begini Bang Suma atau siapa saja yang mau menjawab. Sejauh yang saya perhatikan itu kan orang Islam itu percaya tauhid. Allah itu tauhid artinya bahwa satu mutlak satu. Ya kan? Sementara kita Kristen itu kan Tritunggal. Allah yang esa itu memiliki ada kejamakan dalam pribadinya itu, pribadinya itu. Nah, pertanyaan saya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang namanya ciptaan, malaikat dan bawaan-bawaannya itu sampai kepada kita manusia, bumi dan segala isinya, Allah yang tahu itu, ngapain aja dia sendiri di sana? Hah? Maksudnya?
Ya, dia ngapain aja. Maksudnya? Ya, dia sendiri-sendiri di situ, terus gimana itu? Ah, Maksudnya? Pencipta langit dan bumi itu, Bung, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Lu ngapain aja? Setelah gue ciptakan lu ngapain aja? Allah nggak ditanya, Allah ngapain aja? Emang kita manusia ini siapa mau bertanya tentang pencipta langit dan bumi? Makhluk manusia nanti dikatakan dirinya manusia, diberi daya pikir, akal, baru bisa berpikir, baru sadar kalau dirinya ada. Kalau tidak diberikan kemudian serpihan berupa akal dari penciptanya, ya sama seperti batu. nah, Sekarang Bang Zuma sekarang udah justru kita mau bertanya, ngapain Bang Zuma Tuhan kan pada udah- saat itu? Gini, Bang Zuma kan udah diberi akal sekarang kan, betul tidak? Ya, Nah, berarti Bang Zuma udah bisa berpikir logis ya kan? Nah, itu dia sendiri di sana, bagaimana dia bisa membagi atau ada objek untuk dia bisa mengasihi, atau ada objek lain untuk dia bisa mencurahkan apa yang namanya atribut-atributnya. Saya pakai istilah ini saudara sedang mensifati Tuhan dengan sifat makhluk ini. Seperti Tuhan Anda, dewa-dewa. Lagi berunding dewa-dewanya. Gimana bro, kita ciptakan manusia yuk. Ah itu, dewa-dewa itu. Jadi gimana kalau Tuhan itu seperti apa di Islam itu? Biar jelas. Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak ditanya. Tentang apa yang dikerjakan Tuhan nggak ditanya. Al-Quran yang menarasikan itu. La yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Tuhan tidak mensifati sifat manusia. Ketika dia sendiri, dia merenung, dia merasa tak ada kawan, dia merasa sepi, dan itu sifat manusia.